Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hinatria Pramudista, NIM akhir 20 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal terkait sumber judul proposal seminar IPA yang diampu oleh Bapak Dr. Aditya. Di sini saya mengambil jurnal terkait pembelajaran yang berbasis etnobotani. Berikut adalah identitas dari jurnal saya yang berjudul Pengembangan Modul Biologi SMA kelas 10 berbasis pengetahuan etnobotani masyarakat Trenggalek, Tulungagung, dan Ponorogo untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jurnal ini ditulis oleh Siti Aziza, Iis Nur Aisyah, dan Puji Astuti. Diterbitkan pada tahun 2021 dengan nama jurnal yaitu Bioedukasi Jurnal Pendidikan Biologi. Pertama, kita menganalisis terkait abstrak. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul biologi yang berbasis etnobotani. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau R&D dengan model yang digunakan yaitu 4D yang diujikan dengan siswa SMA Negeri 1 Dongko Trenggalek. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu berupa data validasi, data keterbacaan, data hasil belajar, dan juga data respon dari siswa. Lalu untuk data kualitatif berupa data wawancara dan analisis angket kebutuhan siswa. Untuk teknik pengumpulan data sendiri dilakukan dengan menggunakan angket, tes, dan juga wawancara. Modul biologi keanekaragaman tumbuhan berbasis pengetahuan etnobotani masyarakat Trenggalek, Tulungagung, dan Ponorogo untuk kelas 10 SMA ini diuji sangat valid dan juga praktis. Selain itu, modul ini juga terbukti efektif. Jadi modul ini dibuat untuk solusi dari permasalahan siswa SMA yang mana hasil dari penelitian ini berupa modul biologi yang berbasis etnobotani. Setelah abstrak, kita masuk ke pendahuluan. Di sini tertulis bahwa kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter. Jadi siswa diharapkan itu mampu meningkatkan mutu dan hasil pendidikan di Indonesia. Jadi di Indonesia nanti dengan penerapan kurikulum 2013 ini harapannya mampu meningkatkan hasil pendidikan. Menurut NAHAK 2019, siswa yang melupakan budaya lokal dan menurunnya keinginan untuk melestarikan tumbuhan. Jadi pembelajaran berbasis pengetahuan etnobotani ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran biologi yang berorientasi pada kearifan lokal dan juga menumbuhkan kesadaran dan budaya cinta lingkungan serta mempertahankan budaya lokal. Pengetahuan etnobotani ini menjadi konservasi siswa mengetahui pentingnya bagaimana sih mengkonservasi tumbuhan, bagaimana mengkonservasi lingkungan. Untuk keuntungan dari mempelajari pengetahuan etnobotani ini bagi siswa sendiri yaitu membantu siswa memahami ilmu pengetahuan berdasarkan standar ilmu pengetahuan dan juga belajar sesuai kontekstual. Selain itu, keuntungan belajar menggunakan berbasis kearifan lokal juga menjadikan siswa tahu dan juga paham bagaimana kearifan lokal di daerahnya, bagaimana cara mengolah pengalaman dan juga ilmu baru yang diperolehnya, bagaimana cara mengaitkannya sehingga ilmu yang diperoleh itu lebih melekat di pikiran siswa. Permasalahan pada jurnal ini yaitu siswa yang menggunakan bahan ajar ini merasa kurang karena bahan ajar yang digunakan ini terlalu banyak materi dan juga kurang gambar. Hal ini dijelaskan pada jurnal yaitu pengetahuan etnobotani merupakan bagian dari ilmu biologi yang dapat dipelajari dari materi keanekaragaman tumbuhan. Pembelajaran biologi memerlukan adanya bahan ajar yang digunakan untuk referensi belajar yang mendukung perkembangan siswa dan berperan sangat penting dalam membantu proses belajar.
sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang terkait bahan ajar, di SMA 1 Dongko Trenggalek ini menggunakan lembar kerja siswa, LKS, dan juga buku paket. Namun, di LKS ini memiliki pembahasan yang terlalu singkat dan tidak disertai gambar yang mendukung serta menarik. Jadi saat penggunaan LKS ini, siswa itu merasa bahwa penjelasannya itu masih singkat dan kurang mendalam. Jadi siswa kurang bisa atau kurang mampu untuk memahami apa materi yang akan disampaikan. Materi yang disampaikan ke siswa itu belum terlalu mengena di pikiran siswa. Selain itu, tidak ada gambar yang menarik, jadi tidak mendorong motivasi siswa untuk semangat belajar. Yang kedua yaitu lembar kerja siswa ini memiliki pembahasan yang terlalu singkat, tidak disertai gambar, serta buku paket yang digunakan sebagai pendamping LKS ini juga kurang efektif karena siswa mengeluhkan materi yang terdapat di dalam buku paket terlalu banyak. Sehingga buku paket yang ada itu terlalu tebal dan membuat siswa itu sebelum mulai belajar atau membuka itu sudah malas duluan. Jadi bahan ajar yang digunakan di SMA 1 Dongko Trenggalek ini belum mendapat materi yang menyinggung mengenai pengetahuan etnobotani. Jadi siswa tidak mengetahui apa hubungan kearifan lokal dengan materi yang akan dipelajari, apa hubungan etnobotani dengan materi keanekaragaman. Sehingga pengembangan modul berbasis pengetahuan etnobotani pada materi keanekaragaman tumbuhan atau plantae ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk meningkatkan hasil belajar serta memenuhi implementasi dari kurikulum 2013. Setelah itu kita masuk ke bagian metode. Metode pada penelitian kali ini yaitu R&D serta menggunakan model 4D secara runtut tahapannya. Metode ini outputnya apa? Outputnya untuk menghasilkan produk dan menguji validitas dan juga efektivitas dari produk yang dihasilkan. Karena di sini kita menghasilkan modul, berarti menguji validitas dan keefektivitasnya dari modul yang berbasis etnobotani. Hasil dari penelitian ini yaitu ada define, design, dan develop. Untuk define ini pada tahapan ini itu sudah memperoleh data kebutuhan siswa terkait bahan ajar. Kira-kira siswa itu membutuhkan bahan ajar yang seperti apa? Yang dibutuhkan siswa itu apa? Kita menyesuaikan sehingga kita dapat membuat modul yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu pada tahap desain itu menghasilkan draft 1. Draft 1 ini berisi modul dan juga perangkat pembelajaran sementara. Setelah itu kita masuk ke tahap develop itu pada proses validasi terhadap modul yang dikembangkan. Jadi di tahap ini kita sudah memasuki validasi bagaimana keterbacaan modul, bagaimana efektivitas modul, bagaimana kevalitan modul, dan bagaimana kepraktisan dari modul tersebut. Setelah hasil kita lanjut ke pembahasan. Jadi di sini itu modul itu tidak hanya menyajikan materi keanekaragaman, melainkan juga dilengkapi dengan keterampilan yang berbasis etnobotani. Selain itu, menekankan pentingnya konservasi tumbuhan atau konservasi lingkungan, siswa dapat menggunakan pengalaman dan juga pengetahuan lokal atau berdasarkan kearifan lokal dalam memajukan kualitas hidup manusia dan lingkungan. Jadi di sini siswa lebih dapat menghubungkan antara pengalaman yang diperoleh sebelum memulai pembelajaran dan juga ilmu baru atau materi baru yang diajarkan. Jadi siswa lebih mengena di pikirannya, jadi materi yang diajarkan itu lebih dapat diserap oleh siswa dengan maksimal. Selain itu, kepraktisan dari modul ini sendiri, modul dapat digunakan secara mandiri. Kualitas modul 80,09%, tingkat kevalitan modul itu 87,50%, tingkat keterbacaannya 89,49%, serta untuk kepraktisan modul sendiri yaitu 93,97%. Kesimpulan yang diperoleh dari review atau analisis jurnal ini yaitu modul yang dihasilkan dengan metode R&D tersebut sangat valid, tingkat efektifannya itu sedang dan juga terbukti sangat praktis.
Berdasarkan sudut pandang pribadi ya, ini saya menyatakan bahwa menurut saya itu modul ini sangat bermanfaat dan juga membantu siswa bagaimana siswa memahami materi yang akan diajarkan. Seperti pada modul ini kan kita membahas terkait keanekaragaman tumbuhan. Jadi dikaitkan dengan etnobotani, dikaitkan dengan kearifan lokal. Sehingga siswa tersebut selain mengikuti pembelajaran, siswa juga tidak lupa terkait kearifan lokal pada daerahnya. Untuk relevansi terhadap judul, karena saya mengambil judul pengembangan e-modul interaktif berbasis etnobotani hutan blora pada materi struktur dan jaringan tumbuhan. Ini sangat relevan dengan judul saya, yaitu sama-sama pengembangan modul, cuman di saya ini lebih mengembangkan lagi menjadi elektronik modul atau ditambah juga interaktif, jadi nanti disertai video dan juga gambar-gambar menarik yang berbasis etnobotani. Sama-sama ingin mempelajari konservasi tumbuhan atau konservasi lingkungan dan tanpa melupakan pada kearifan lokal. Sehingga jurnal ini sangat relevan terhadap judul yang saya ambil. Sama untuk modulnya nanti juga menggunakan metode R&D dan menggunakan langkah-langkah 4D secara runtut. Jadi untuk jurnal dan judul memiliki hubungan atau keterkaitan atau relevansi yang cukup tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.